Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bersama bisa berkumpul dalam sesi kesekian kalinya bersama dengan kelompok 2 pada grup 13 VCT Jabar, VCT Batch 6 Jabar. Marilah kita mulai sesi ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan Bu Ai Sofiati sebagai presenter. Beliau adalah praktisi PAUD, memiliki pengalaman yang cukup banyak yang bisa kita gali untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dan gizi. Karena sebenarnya anak usia dini tidak akan berkembang dengan baik jika hanya diberikan rangsangan pendidikan. Tetapi salah satu hal penting adalah gizi dan kesehatan. Jika ingin cerdas, jangan hanya rangsangan pendidikan, tapi juga harus memperhatikan gizi dan kesehatan. Selanjutnya, kita persilakan Bu Ai Sofiati untuk memulai paparannya. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita dapat bertemu kembali pada penugasan ke sesi kelima dari kelompok 2. Insya Allah malam ini saya Sofiati akan memaparkan tentang materi kesehatan dan gizi anak usia dini. Mudah-mudahan nanti selama kita bersama-sama di sini, mudah-mudahan kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kesalahannya, insya Allah kita di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan terus belajar kita akan semakin mempunyai ilmu yang bermanfaat. Amin. Di dunia dan di akhirat. Baiklah, kita mulai saja materi yang akan dipaparkan pada hari ini, yaitu tentang kesehatan dan gizi anak usia dini. Halo Bu Haji, ayat ya Bu Haji? Ayat pisan. Ayat. Di bawah ayat icon kanggo segatuh. Lanjut. Bu Haji, Ya. direkam ke? Direkam. Lanjut. Direkam. Kesehatan dan gizi anak usia dini. Ya. Sebelum diteruskan kita harus tahu dulu apa itu sehat. Apakah sehat itu untuk anak seperti ini? Waduh. Atau sehat itu seperti ini? Atau sehat kita seperti ini? Jadi ada 3 gambar yang tadi diperlihatkan. Apakah sehat itu untuk anak harus seperti gambar yang nomor 1, di mana ini sepertinya obesitas. Kemudian apakah seperti ini yang terlalu banyak berpikir untuk anak, atau ini yang pemalu, atau ini? Sepertinya kita akan mengambil kesimpulan yang sama bahwa anak yang sehat ini seperti yang ada di gambar ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita harus tahu apa itu pengertian dari sehat. Sehat adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual, tidak hanya bebas dari penyakit, kelemahan, dan kecacatan yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara sosial dan ekonomi, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 90. Kemudian ada ciri-ciri anak sehat. Dilihat dari segi fisik, ditandai dengan sehat badan dan pertumbuhan jasmani yang normal. Kemudian segi psikis, anak yang sehat jiwanya berkembang secara wajar, pikiran bertambah cerdas dan perasaan bertambah peka. Dari segi sosialisasi, anak tampak aktif, gesit, gembira, serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, dan ada beberapa gangguan kesehatan terhadap anak, diantaranya yaitu 1,
kurang gizi, kemudian diare, dan meningitis, anemia, cacing dan parasit lain, masalah kulit, kemudian pink eye, pilek dan flu, sakit telinga dan infeksi telinga. Itu adalah gangguan yang suka dialami oleh anak. Kemudian kita akan beralih kepada perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman, belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan atau keluarga, kelompok dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku guna membantu masyarakat mengenali, mengatasi masalahnya sendiri sehingga sadar, mau dan mempraktekkan PHBS. Apalagi pada sekarang di mana kita semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit COVID-19. Ini adalah harus meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih. Kemudian pemeliharaan kesehatan untuk anak. Di sini kita melihat bahwa ada kegiatan untuk pemeliharaan kesehatan anak itu diantaranya adalah posyandu, menimbang anak minimal sekali sebulan, kemudian mengukur tinggi badan anak minimal juga sebulan sekali, memeriksa secara sederhana keadaan kuku, kulit, rambut, mata, mulut, dan gigi, mengupayakan anak usia dini mendapatkan imunisasi dasar, kemudian memberikan layanan dasar kebersihan, pemberian atau pendidikan gizi bagi anak usia dini, pencegahan terhadap makanan yang tidak aman bagi kesehatan anak usia dini, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bu Haji, punten. Ya. Bu Haji, videona katingali teu Bu? Katingali. Nuhun. Video mana? Kemudian selanjutnya anu abi katingali teu? Gambar jalmina. Teu aya. Nuhun. Teu aya. Nah, kamangnya Wios lanjut teh. ya, Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, indikator PHBS terakhir untuk anak usia dini diantaranya yaitu pertama mandi 2 kali dalam sehari, kemudian ganti pakaian 2 kali juga dalam sehari, menggosok gigi sebelum tidur dan makan, mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan setelah buang air besar, mencuci tangan setelah bermain, ramas 2 kali seminggu, kemudian memakai alas kaki saat di jalan, makan 3 kali sehari, tidur 7-8 jam per hari, olahraga setengah atau 1 jam per hari, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban dan air bersih, mengkonsumsi jajanan sehat, menimbang berat badan dan tinggi badan secara teratur, memakan makanan yang memenuhi kecukupan gizinya dan aman bagi kesehatannya. Itu indikator untuk PHBS anak usia dini. Kemudian ada indikator di PHBS di sekolah. Indikator PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Karena bukan hanya di rumah, anak juga harus sehat ketika ada di suatu lembaga. Apalagi kita lembaga pendidikan anak usia dini. Indikatornya untuk PHBS di sekolah yaitu memiliki sarana mencuci tangan, dan warga sekolah terbiasa mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Kemudian melakukan program gizi holistik dalam rangka pemenuhan gizi anak dan menghindari makanan yang tidak aman bagi anak usia dini. Menyediakan warga sekolah menggunakan jam bagi yang bersih, memiliki program olahraga yang teratur, memberantas jentik-jentik nyamuk secara berkala, tidak mengizinkan ada yang merokok di sekolah,
perkembangan berat badan dan badan, menyediakan tempat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini ada 7 langkah cara mencuci tangan. Insya Allah semuanya sudah ada tahu, dan malah ada nyanyian serta tepuknya cara mencuci tangan. Pertama, bilas dengan air, kemudian gosok punggung tangan, kemudian sela-sela jari, ibu jari dikunci, kemudian digosok-gosok ujung kukunya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya pesan dasar hidup bersih dan sehat. Pertama, dasar untuk hidup bersih dan sehat pertama, mengkonsumsi makanan yang aman, bergizi, berimbang dan beragam. Kemudian konsumsi makanan lokal akan meningkatkan anak usia dini, sekaligus mengajarkan anak mengetahui budaya dan sebagai upaya membangun ketahanan pangan. Kemudian menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga lingkungan, melakukan olahraga dan mengatur istirahat dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, tadi sudah kesehatannya, sekarang tentang gizi. Apakah itu gizi? Gizi yaitu sesuatu yang mempengaruhi proses perubahan berbagai macam yang masuk ke dalam tubuh sehingga dapat mempertahankan kehidupan. Pengertian gizi yang sangat luas, hanya tentang berbagai jenis pangan serta kegunaannya untuk tubuh, tetapi juga mengenai berbagai cara dapat memperoleh, mengolah dan mempertimbangkan supaya tubuh tetap menjaga kesehatannya. Selanjutnya, zat gizi organik itu terdiri dari atas protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral. Fungsi zat gizi. Zat gizi berfungsi sebagai penghasil energi tubuh, zat pembentuk sel jaringan tubuh, kemudian pengatur fungsi reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, karbohidrat. Fungsi karbohidrat bagi tubuh manusia sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Karbohidrat merupakan sumber kekuatan atas tubuh karena zat karbohidrat adalah zat yang dapat meningkatkan atau memberi energi bagi tubuh selain lemak dan protein. Selanjutnya, protein. Protein yang paling utama adalah untuk zat pembangun tubuh. Protein bisa didapatkan dari daging, lauk, telur, dan selanjutnya ada juga lemak. Lemak itu berfungsi sebagai sumber energi utama selain protein dan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Vitamin dapat memperlancar proses metabolisme tubuh, akan tetapi vitamin tidak dapat menghasilkan energi. Karena tadi sudah kita bahas bahwa energi itu dihasilkan oleh karbohidrat dan selanjutnya mineral. Beberapa mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, misalnya kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi, besi untuk pembentukan hemoglobin, natrium untuk proses kontraksi otot, dan fosfor untuk proses pembentukan energi dalam sel. Jadi mineral atau garam-garaman itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan tubuh. Selanjutnya adalah air. Fungsi air yaitu untuk membantu mencerna makanan, membentuk cairan tubuh, serta mengangkut sisa pembakaran yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, kemudian akan dikeluarkan menjadi sebuah kotoran yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Di sini ada akibat-akibat kekurangan zat gizi. Kekurangan zat gizi seperti vitamin dan
dapat menimbulkan berbagai penyakit. Eh, penyakit wisata, beri-beri, sariawan, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan zat tenaga seperti dan karbohidrat juga dapat mengganggu pertumbuhan anak. Dampak jangka pendek kekurangan protein yang berdampak pada anak ialah gangguan bicara, kemudian penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Dampak jangka panjangnya dapat mengakibatkan gangguan pemusatan perhatian, penurunan kecerdasan, gangguan penurunan rasa percaya diri dan lain sebagainya. Kemudian apakah hubungan gizi dan kecerdasan? Kecerdasan, keterampilan dan perkembangan serta pertumbuhan dan juga mental psikologi anak balita tidak lepas dari pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak. Tentu saja, dalam hal agar otak anak berkembang dengan optimal, maka orang tua harus memenuhi aneka kebutuhan dan zat gizi yang diperlukan. Dan yang terakhir, ini Bu Haji mungkin itu saya sampaikan dengan dari kesehatan di anak usia dini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi khususnya. Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai telah menyampaikan paparan. Barangkali ada Bapak Ibu yang akan sharing, menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih sudah hadir Pak Instruktur, Pak Andri, ada Pak Yusuf, ada Bu Nani, ada Bu Ika, ada Pak Dodo. Alhamdulillah kita bisa bersama hari ini. Bu Ai, kalau orang lain belum bertanya, saya mau bertanya. Kalau Miss, ya? Bu, halo Bu. Halo? Oh, tak ayah Bu Dede. Bu Dede? Boleh saya keluar dulu ya? Hai Bu. Oke. Ada Bu, tadi itu sinyalnya hilang. Alhamdulillah, sekarang sudah datang. Sinyal saya juga di sini tara-tara Bu Haji jadi kieu. Iya ya, jadi eta mah kendala sifatnya teknis. Jadi bukan kesalahan kita, tapi yang penting kita telah berusaha. Nah, itu dia Bu Dede. Bu Ai masih di tempat? Halo? Halo? Bu Ai mau nanya. Halo? Halo? Mau nanya? Halo? Halo? Iya Bu. Mau nanya? Halo? Halo? Iya. Kalau yang tadi teh aya nu gemuk pisannya. Ini ada Pak Andri, ibu-ibu pami pada nyambung ke presensi Bu Dede, tiasa nyambung di room ini, tidak usah. Oke, terima kasih Pak Andri. Bu Ai, yang tadi teh ada yang gemuk pisannya. Tah, kalau secara fisik mungkin merenan kurang sehatnya, tapi eta otakna kumaha eta teh nya? Apakah sangat cerdas gitu pada kayak nama gizina banyak karena otak sugan? Ada hubungannya tidak? Nu gemuk Bu. Jadi kalau menurut saya, Bu ya, pengetahuan saya. Jadi emang kalau melihat fisik, anak yang gemuk itu sepertinya anak yang sehat. Kadang orangnya sok gemes gitu. Tapi kalau yang seperti gambar yang tadi, emang itu kemungkinan kebanyakan makanan yang gizi, berlemak dan sebagainya. Tapi karena ketidakseimbangan antara makanan gizi, lemak dan sebagainya yang masuk ke dalam tubuh dengan aktivitas yang anak lakukan seperti olahraga, kemudian banyak bergerak dan sebagainya, jadi tidak diolah si eta si lemak, gizi dan sebagainya, sehingga hanya menambah lemak dalam tubuhnya saja gitu. Oh iya. Juga tidak berpengaruh terhadap kecerdasan karena tidak seimbangnya antara
gerakan fisik yang dilakukan dengan makanan lemak. Oke. Bu anak. Bu Ai, Kalau menurut saya ya, ini Bu Ika Rahayu mau bertanya, iya. katanya, mangga Bu Ika. Mangga Bu Ika. Halo. Ya, terus. Halo, silakan. Halo, iya Bu. Bu Ika, silakan bertanya. Ada suaranya nggak? Ada. Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang katanya di situ biasanya ngomong Yes. Kurang jelasnya Bu Ika. Disuruh dicek aja Bu. Oh, jelas nggak Bun? nah, mulai jelas. Sok, kumaha. Disingkat aja disingkat. Sok. Ini menurut Bunda, kan sehat itu mahal ya, apalagi harus memenuhi semua Gizi. kebutuhan anak. Protein, lemak, karbohidrat ya. Kalau dihubungkan dengan kondisi orang tua rata-rata di PAUD yang ekonominya menengah ke bawah, kayaknya untuk mencukupi kebutuhan gizi anak agak sulit. Nah, mensiasati Bunda supaya setiap harinya anak terpenuhi kebutuhan dari makanan itu bagaimana supaya nggak butuh mahal lah untuk mengonsumsi kebutuhan anak. Ya. Itu Bun. Silakan Bu Ai. Bu Ika. Tertangkap? Jadi yang ditanyakan Bu Ika itu adalah pemenuhan gizi terhadap anak usia dini disesuaikan dengan situasi kondisi orang tuanya. Bagaimana supaya terpenuhi gitu Bu? Itu Bu sana. Ya, kan mahal cenah. Segala gitu. Tapi tadi kan di Bu Ika tadi kan di materi juga disampaikan ya. Ada misalkan di sini di protein misalkan. Di protein ini ada daging, telur, lauk dan sebagainya. Tapi karena misalkan orang tuanya tidak mampu membeli daging, kan ada juga bisa diganti dengan kacang-kacangan gitu. Jadi walaupun tidak diberi daging, anak itu diberi sayur kacang kacang berem itu bisa memenuhi protein. Kemudian karbohidrat juga. Misalkan orang tua tidak bisa memberi beras, di sini kan ada gandum. Kamu petani mah, insya Allah banyak yang mengkonsumsi menanam menghasilkan zat karbohidrat. Kemudian vitamin juga kalau di sini kan vitamin dapat ada buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Kebanyakan sayuran di sini juga hasil dari petani seperti tomat, kol dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, jadi pemenuhan gizi dan vitamin itu tidak selamanya dengan makanan-makanan yang dibeli dengan harga yang mahal, tetapi juga bisa dengan pengganti yang dijangkau oleh orang tua sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi seperti yang tadi daging bisa diganti ke kacang gitu ya Bu. Seperti itu paminten Bu Ika, manawi Bu Dokter bagaimana? boleh. Kebanyakan kita anak-anak tidak suka sayur, entos we gitunya jadikan endok mie. Mungkin sebenarnya bagaimana kreatifnya para ibu mensiasati agar anak mau makan. Jadi misalnya tidak ada yang itu sih yang mahal sebenarnya ya. Cuma kebanyakan orang tua tidak memilih mana yang
sebaiknya dimakan oleh anak. Menarik buat anak gitu ya, Bu. Gitu. Jadi memang mahal atau tidak tergantung kita sih. Tapi asal zat gizinya terkandung dalam protein, tidak harus protein hewani terus kan? Ada protein nabati juga. Mungkin itu tambahannya, Bu. Bu Ika, halo. Ya. Iya. Sudah jawab, sip. Terima kasih ya, Bun. Iya, sama-sama. Bu Haji, Ya, sepertinya tidak ada yang chat lagi. tidak masalah. Saya masih punya Iya. seabrek pertanyaan buat Bu Ai. Dijawab sendiri aja. Bu Ai, bagaimana Ya. caranya agar di PAUD orang tua memahami, oh iya ya harus makan bergizi anak teh gitu. Bagaimana caranya ya? Di PAUD ya, Bu. Mm-mm. Kalau ini menurut pengalaman, selain dengan mengadakan ketika pengajaran itu suka mengadakan sekaligus dengan parenting, Bu. Yang dibahas itu selain tentang bagaimana cara belajar anak usia dini dengan komunikasi dan kesehatan anak usia dini juga, gitu. Sering disampaikan bahwa yang seperti barusan kalau anak misalkan banyak mengkonsumsi lemak yang berlebih dan sebagainya dari materi-materi yang barusan sering disampaikan kepada orang tua. Kemudian di sekolah juga, di lembaga kami juga dibuatkan menu untuk makan seimbang untuk anak tiap harinya. Tuh, jadi kalau misalkan kan ke orang tua zaman sekarang ini sukanya seperti yang itu tadi katakan, bahwa orang tua sekarang mah kebanyakan yang langsung nunggu Jadi ya, siap saji gitu. Panriwe. Nah, ketika kita menyusun menu bersama-sama dengan orang tua, jadi itu tuntutan untuk orang tua supaya terutama anak harus suka sayur, Bu. Suka sayur gitu. Jadi itu adalah tuntutan sekaligus untuk pemenuhan gizi seimbang untuk anak. Tapi mah gitu caranya, Bu. Seperti itu. Terus Apa suara naras deui? Wai, tadi kan ada penyakit-penyakit sering terjadi pada anak. Iya. Itu ada hubungannya dengan gizi tuh, misalnya kurang gizi jadi garatel atau gimana. Tadi kita banyaknya. Itu mah gangguan-gangguan kesehatan terhadap anak ya, Bu. Ulangi deui, angtingan deui. So, Itu mah keluhan-keluhan yang sering dialami oleh anak teh, ya penyakitnya rata-rata itu. itu Itu. ada kaitannya dengan gizi tuh. Biasanya Bu, kalau anak gampang sehat gampang Sakit itu karena daya tubuhnya tidak gede, kuat. karena daya tahan tubuhnya jelek gitu, Bu. Iya. Berarti otomatis sebagai penunjangnya itu untuk supaya daya tubuh anak kuat itu yaitu asumsi atau masukan makanan yang masuk ke dalam tubuh anak. Oh iya. Jadi lamun rada kuat mah dia tidak cepat terserang penyakit gitu. Iya. Sip. Berarti ada pengaruhnya gitu dari makanan yang masuk ke dalam tubuh anak dengan penyakit yang datang terhadap anak juga. Pertanyaan berikutnya. Bu Ai, di sekolah, di beberapa sekolah kadang-kadang ada pedagang. Tapi dagang dagang tanpa memperhatikan gizi, misalnya dagang
karbo unggul atau dagang mengandung pengawet, penyedap, pewarna. Nah, sikap kita bagaimana eta teh? Tadi ketika tadi Saur Abi nyarios ke ibunya di awal anak akan dititipkan di lembaga, kita selalu parenting terus menyampaikan tentang situasi, kondisi dan sebagainya yang berhubungan dengan anak. Kemudian karena di lembaga Abimah di benteng Bu, di benteng ke anak datang, anak sudah tidak keluar lagi gitu. Kalau mau jajan mamah nate kan di luar. Jangan berpikir anu Bu Ai, sekolah lain datang ke sana, apa yang harus dilakukan? Kan kalau orang lain harus ngabenteng heula mah mahal. Iya menyerahkan lah di Abi. Misalkan kalau ada lembaga yang tidak dibenteng atau mau dibenteng dulu mangga gitu. Wah. Berikan pengertian kepada orang tuanya. Mohon ke orang tuanya bahwa misalkan atau kepada anaknya langsung ketika kita melihat jajanan anak yang menurut kita tidak sehat, bisa kan langsung diberikan pengertian kepada. Jadi anaknya yang di itu tukang dagang nama biarin gitunya sinang aja-aja. Atau ke anak, misalkan setelah kita kan pusat kita mah anak dan orang tuanya. Kemudian ke tukang dagang oge, ibu Abi kantos nyarios atau masang ya Bu, masang pengumuman. Lamun dibaca. Anak dilarang. Terima kasih untuk tidak berdagang di sini gitu. Atau memohon juga kepada pedagang untuk membatasi penjualan makanan yang dirasa tidak Bu, membahayakan atau tidak tidak sehat. Tidak sehat. Kan seperti es enjing di tukang dagang masuk aja ngajakeun. Enjing kene geus dagang es. Kios bicara we abi masuk seperti abi masuk bicara gitu. Alasannya kenapa es tidak boleh buating esna bergizi? Tapi kan ditinggali heula esna nu kumaha Bu, komo nu dagangna batuk wae. Batuk wae mah moal dagang. Teh kasuk aya anu pokona mun dicarioskeun mah rada-rada kitu we. Jadi ya seperti itu, abi mah seperti itu. Terus masih ada waktu 20 menit, saya masih bisa bertanya. Aduh. Diborong Bu Ibu sadaya pertanyaan tuh. Apakah dinas kesehatan memiliki peran terhadap kesehatan anak-anak di sekolah? Dinas kesehatan berarti kepanjangan tangan dari dinas kesehatan kalau di wilayah kecamatan adalah PKM, puskesmas ya Bu ya. Alhamdulillah selama ini sering ada beberapa program yang masuk ke lembaga, misalkan seperti pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi, telinga, kemudian penyampaian materi tentang gizi juga suka dari pihak puskesmas. Kemudian ketika posyandu juga kan kebetulan lembaga saya Abi mah Bu terintegrasi dengan posyandu. Jadi ketika posyandu selain anak-anak dilakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan, ada juga Bu Bidante suka memberikan pengarahan tentang gizi, pertumbuhan, perkembangan anak usia dini terhadap orang tuanya. Kalau menurut saya ada perannya karena suka ada program terhadap lembaga. Itu Bu. Oh iya. Aya nama Bu aya pembagian masker kanggo anak padahal anakna tos sekolah. Kan meku ibu guru.
Terus Takutnya, Bu. ya, satu lagi. Anak-anak kan belajar dari rumah. Iya. Nah, apakah sekolah tetap memiliki peran terhadap mereka yang belajar dari rumah, bagaimana menjaga kebersihan, terus makanan yang bergizi, apakah ada peran kita saat mereka belajar dari rumah? Bagaimana caranya? Di lembaga itu kan ada dibentuk Presensinya, presensi lupa Bu Dede. Persatuan Orang Tua Murid. Jadi dibentuk POM, ada juga WAG, grup WA. Jadi setiap hari, insya Allah ketika misalkan kebiasaan kan lembaga itu jam 7.30 sudah biasanya sekolah anak sudah di sekolah. Kita selalu mengingatkan, berarti peran saya insya Allah. Presensi Bu bahwa Bude. anak itu anak-anak mandi, kemudian jangan lupa kan di lembaga kami Bu pembiasaan sholat duha, lalu diingatkan juga berwudu, cuci tangan kalau mau makan dan sebagainya. Pokoknya kegiatan sehari-hari yang menyangkut dengan kesehatan yang sudah terbiasa dilakukan di sekolah selalu diingatkan oleh kami dalam WA group. Oke, sip. Bu Dede, mohon ditampilkan presensi ya. Presensi yang sesi ini. Halo? Halo Bu Dede. Nah, ini dia. Oke lah, bagaimana caranya supaya Bu Dede? Bu Abinya, Bu. Assalamualaikum. Ya, Bu Dede tampilkan presensinya. Halo. Presensi, Bu. Saya kira ini. Oh gitu? Ayo. Ya. Ibu. Oh, presensi teh biasanya teh host yang bikin ya. Sekarang teh host Bu Dede jadi weh. Kalau demikian, berarti bisa di sesi Bu Dede juga, Bu. Oh gitu. Coba harus Pak Andri. Oke. Halo. Kita tidak cek and recheck, mohon maaf lahir batin. Iya. Berarti sesi Abi ditutup pola, Bu. Ya. Ditutup, kemudian break selama 15 menit. Lanjut, Bu Dede. Break 15 menit, ambil minum dan sebagainya, menyiapkan presensi, baru kita lanjut. Oke, presensi tiasa. Bu diizinkan sareng Bu Dede. Alhamdulillah. Bu Ai sudah? Berarti kesimpulan dulu. Ya, sok silakan. Ibu. Oh, bukan. Ibu. Oh ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ai telah menyampaikan paparan tentang gizi dan kesehatan anak usia dini. Gizi dan kesehatan anak usia dini penting bagi masa depan anak-anak kita karena anak yang kuat, anak yang sehat dimulai sejak anak usia dini. Mereka harus dibiasakan untuk makan makanan yang sehat dan seimbang, kemudian juga dijaga kesehatannya dengan pembiasaan hidup sehat. Demikian, terima kasih atas kehadiran semua pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada host. Silakan, mangga Bu Dede. Ya, host aja. Ya, Bu Dede, silakan. Sesi yang tadi masih yang tadi ya, Bu ya? Ya, tutup dulu. Ya, masih. Sok, tutup sama Bu Dede. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, lanjut. Halo. Iya, lanjut. Tutup Bu Dede. Oke. Dibotong, Bu. Ya, lanjut. Untuk oleh Ibu Ai Sofiati
kasih atas kehadirannya. Untuk sesi kali ini akan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.